pendidikan gratis itu yang masih menjadi tema kita malam hari ini pemirsa. Bagi Anda juga yang ingin bergabung, kami silakan di 0411 368 1002. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya langsung ke Al Hidayat. Ini Anda melihat, mungkin bisa dijelaskan malam hari ini apa-apa saja sih jenis-jenis bantuan pendidikan gratis yang ada di Indonesia? Ya, jadi kalau saya melihat bahwa tidak adanya pendidikan gratis, tetapi adanya bantuan daripada pemerintah, ya. Kenapa? Karena bantuan-bantuan dari pemerintah itu banyak sekali, seperti dana BOS itu gratis untuk guru, ya, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu Kartu Indonesia Pintar kalau kita mengurus langsung masuk ke rekening siswa, jadi tidak masuk ke rekening orang tua siswa. Jadi orang anak-anak siswa yang kemudian ingin mengurus KIP ini langsung masuk ke rekening itu sesuai kebutuhan dan berbulan sesuai kebutuhan daripada anak siswa. Baik. Kemudian yang kedua adalah ada juga KIS. KIS itu untuk di swasta yang kemudian dibantu oleh pemerintah melalui dinas sosial atau PKH, ya. Nah, sebelum kita lanjut, tadi ada KIP, BOS dan KIS pemirsa. Kita angkat, ada penelpon dari Pak Herman Hafid di Makassar. Halo, selamat malam Pak Herman. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Jadi sebelum bahas pendidikan gratis, Pak, terlebih dahulu Bapak Komisi D membaca Permendikbud 75 2016. Di situ penjelasannya peran serta orang tua dan masyarakat dalam peningkatan mutu. Nah, jadi susunan pengurus komite itu 5% orang tua aktif, 30% itu akademisi, 2% itu usaha masyarakat dan pendidikan. Itu secara SD, SMA. Kemudian SD, SMP itu keluar perwal tentang sumbang sukarela yang dibenarkan, tapi tidak ada nominal. Kemudian pendidikan keras dikeluarkan oleh Bapak Gubernur, mantan Gubernur Bapak Syahrul Yassin Limpo. Itu memang pernah ada, tapi APD-nya tidak dianggarkan lagi. Kemudian Bapak Presiden harus tahu, dalam pendidikan 2% itu termasuk gaji guru. Bukan untuk pendidikan semata-mata, termasuk gaji guru dalamnya. Ya, jadi kalau membahas dana pendidikan, tugasnya lah ini Komisi D mengusulkan ke Menteri merubah unit dana BOS. Karena dana BOS pada dasarnya itu cukup. Ya, tetapi di unit dilarang gunakan sembarang. Ada ketentuannya. Nah, kemudian SD itu 800.000 per anak per tahun. SMP itu 1 juta per anak per tahun. SMA SMK itu 1,5 per anak per tahun. Kalau kelola secara bukan juknis dari kementerian, pada dasarnya bisa dibelikan anak-anak baju seragam, anak yang tidak mampu. Tetapi keterbatasan juknis yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan membuat dia sekolah tidak bisa berkuasa menggunakan dana BOS. Salah satu contoh, dana BOS itu hanya sampai 500.000 kepada guru, planning service dan sebagainya. Karena memang tetap jawab. Jadi sekarang tugas beratnya DPRD Kota Makassar ini tentang pendidikan khususnya Komisi D diusulkan Pak Kementerian bahwa juknis dana BOS itu yang membuat juknis adalah pihak sekolah, dimasukkan dalam RAKS, Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah. Bukan menteri yang membuat, karena menteri tidak mengetahui apa yang mau dianggarkan di sekolah. Baik. Nah, itulah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Mungkin langsung ditanggapi. Ya, betul disampaikan tadi bahwa dana BOS itu tergantung kebutuhan siswa. Berapa siswa begitu keluarnya anggaran dana BOS.
Nah, olehnya karena itu saya juga kan punya sekolah, saya mengetahui cara mengelola dana BOS itu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan dari tadi yang kami sampaikan, kita kan di DPR di DPR itu tugasnya adalah budgeting, membahas tentang anggaran, menentukan anggaran. Dan perlu masyarakat ketahui juga bahwa untuk menawarkan pengelolaan anggaran itu melalui eksekutif. Malah eksekutif berapa kebutuhan pendidikan yang ada di Kota Makassar. Lalu kemudian kita bisa menambahkan dan bisa mengurangi. Di situ kapasitas DPR. Tetapi kita tidak punya kapasitas untuk menawarkan diri dan menentukan diri untuk anggaran. Itu diatur oleh undang-undang. Kemudian yang kedua adalah kita di DPR sangat mendukung anggaran-anggaran pendidikan, karena untuk membangun suatu bangsa itu kita harus melalui pendidikan. Nah, olehnya karena itu berapapun dibutuhkan untuk pendidikan, tetapi kita melihat apa kebutuhan yang substansi untuk pendidikan guru dan siswa-siswi secara pelaksana, kita siap untuk fasilitasi itu. Karena tujuan kita ini, karena kita seorang guru, kita paham isi daripada sekolah. Ketiga adalah terkait dengan dana gratis itu. Dana gratis itu saya pikir yang bahasanya lebih bagus itu subsidi atau bantuan daripada pemerintah. Nah, bantuan berbeda. SYL pernah melakukan pendidikan gratis, tetapi kalau berbicara tentang pendidikan gratis, kita harus melihat dulu sarana prasarana guru dan lain sebagainya. Kita potong dulu, ada penelpon dari Pak Rimba di Makassar. Halo, selamat malam Pak Rimba. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ini mungkin juga kita sangat tadi ngomong dan memang kita butuhkan pada ini. Mungkin ada kalau pemerintah itu kepala sekolah dengan guru itu pemerintah dibicara itu ketua itu kepala sekolah itu teruskan. Kedua, kalian ini anak semangat kalau ada dari sekolah tidak bayar dari kita bayarkan. Saya kira itu juga bukan solusi. Berapa kali tadi pengamat pendidikan kita bahwa kenapa? Nah, mungkin kita lanjutkan saja. Saya tambahkan, mungkin saya prediksi dia bilang saya bilang tadi bahwa DPR kalau tidak ada itu DPR yang bayarkan. Iya, kita siap kok kalau persoalan sekolah-sekolah itu gaji kita bisa direlakan untuk pada masyarakat atau siswa-siswi yang tidak dapat pendidikan. Nah, kembali lagi tadi persoalan dana gratis, pendidikan gratis. SYL sudah pernah mencanangkan itu bahwa pendidikan gratis itu sangat baik. Tetapi kita harus juga melihat ini ya, saya ambil contoh garis besar bahwa ketika kita mengedepankan pendidikan gratis itu berbicara tentang kuantitas, dan harapan saya kalau Indonesia dan Makassar ini mampu pendidikan gratis, saya sangat mau itu persoalan itu. Tetapi yang jadi masalah kalau konteks pendidikan gratis adalah kualitas daripada pendidikan gratis itu. Pendidikan gratis sangat baik, saya sangat mau dan saya sangat mau terapkan itu, tetapi kualitas yang harus kita lakukan. Kita harus mengedepankan kualitas, karena kita lihat sekarang di zaman sekarang ini bahwa kita melihat suatu peradaban baru, era baru yang dimana banyak, bahkan teman-teman saya, bahkan saya sendiri, tidak adanya relevansi apa yang kita pelajari sejak kita sekolah dan kuliah. Setelah lulus dari outputnya situ, masuk kita di industri yang tidak ada relevansinya apa yang kita pelajari. Ini menjadi PR untuk pendidikan yang dimana kita harus betul-betul diajarkan untuk adanya relevansi, mengembangkan skill-skill keterampilan apa misalnya. Artinya memang masih banyak yang perlu dibenahi di dunia pendidikan ya. Betul. Nah, kemudian kalau saya kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah bantuan-bantuan buku untuk anak-anak itu sangat baik. Tapi kita sudah masuk revolusi digital 4.0 ini, pemerintah juga harus memikirkan bahwa pemerintah juga harus memberikan seharusnya memberikan subsidi tablet kepada anak-anak yang ada di sekolah. Karena
sekarang anak-anak ini, Ibu, sekarang saya melihat ujian itu sudah pakai handphone. Nah, takutnya saya handphone. Nah, di sini juga menjadi suatu PR untuk guru bagaimana kemudian mengembangkan akademik profesional guru. Nah, itu PR untuk guru ya, catatan untuk guru. Nah, ada penelpon, kita potong dulu Pak. Mohon maaf, dari Pak Anto di Makassar. Halo, selamat malam Pak Anto. Selamat malam. Ya. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak Anto. Ya, selamat malam. Halo. Halo. Iya, silakan Pak Anto. Iya, saya cuma mau menanggapi tadi. Saya kira nggak terlalu panjang lebar saya jelaskan. Kita cuma mencintai masyarakat Makassar. Kenapa kita tidak malu dengan Kabupaten Goa, Kabupaten Panter? Mereka sudah mempersiapkan pendidikan nantinya. Sehingga ini dilakukan pihak sekolah kita itu ada permainnya. Kenapa DPR tidak berani dan tidak mau melakukan coba pergerakan pendidikan gratis di Makassar ini? Kenapa kita harus mundur ke belakang? Kalau tadi katakan kalau tadi saya pikir semangat karena kebetulan partai pendukungnya presiden pasti mendukung. Cuma tadi saya bilang satu kata saja buat anggota DPR yang terhormat, berangkat buat Perda jadi kata untuk Makassar. Iya, Waalaikumsalam Pak Anto. Mungkin sebelum kita lanjutkan, saya ke Pak Saharudin terlebih dahulu. Pak, ini tadi sudah dijelaskan ada beberapa kemudian bantuan pendidikan gratis dari pemerintah seperti KIP, BOS, dan KIS. Melihat kasus dari Rina, tanggapan Anda sejauh ini belum cukupkah bantuan-bantuan dari pemerintah itu untuk membantu siswa yang kurang mampu di bidang pendidikan? Iya, saya kembali lagi dari saran dari Pak Herman Hafid, saudara saya, teman saya di LSM. Itu karena juknisnya dana BOS itu kaku sekali. Jadi itu makanya tadi diusulkan agar RAK, melalui RAK itu sekolah itu mempunyai inisiatif untuk mengajukan ke dinas bahwa ini loh kebutuhan sekolah kami. Ya tidak mesti sama ya, saya kira. Ada gaji guru, ada honor guru honor, ada sarana prasarana, ada sarana prasarana termasuk gadget tadi itu. Ya perlu mungkin setiap sekolah itu, hampir semua sekolah diwajibkan SMP SMA itu kan ujian pakai kalau tidak pakai laptop ya pakai HP. Bagaimana dengan anak smartphone, bagaimana anak-anak yang tadi seperti ini tidak mampu beli HP misalnya. Nah, mestinya ini kreativitas dan alokasi anggaran itu misalnya buat wifi di sekolah, ya supaya disiapkan komputernya juga anak-anak yang tidak mampu tadi. Kalau memang tidak mesti misalnya pakai handphone ya, pakai smartphone. Nah ini semua saya kira perlu memang dibahas ya di DPR ya, melalui Dewan ini untuk bagaimana caranya mensinkronisasikan semua hal ini, terutama terkait dengan juknis penggunaan dana BOS ini supaya tidak terlalu kaku seperti yang berlaku selama ini. Anda artinya sependapat dengan Pak Herman bahwa juknis itu harusnya dibahas di sekolah bukan di kementerian? Iya, saya kira dibahas sekolah, diajukan ke atas melalui DPR dan dinas ya, dipertemukan semua itu supaya klop ya, tidak ada masing-masing ya pendapat itu disatukan, akhirnya ada kesepakatan lah bahwa inilah hasil dari keinginan masyarakat ya. Baik, kita break terlebih dahulu pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Obrolan Karabosi.